Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sponsor Bebek Pak Yadi selaku owner Cafe Mimitea. Mimitea ya, Mimiti bisa, Mimitea bisa, ini luar biasa nih. Ini kafe di Desa Mayak ini kayak Kedai sih Pak, kalau kedai ya, kedai. Oh, kafe itu di Portalan. oh gitu ya. Ini kedai Mimiti atau Mimitea. Kalau Mimiti itu berarti permulaan, kalau Mimitea minum teh ya, minum teh. Luar biasa ini kedai ya. Baik, yang saya hormati Pak Yadi selaku owner kedai Mimitea, kemudian Pak RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya hadir, para RT, para tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama-sama dalam agenda acara yaitu Jumat Curhat. Jadi Bapak Ibu, program Jumat Curhat ini sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin bagi kami dari Polsek. Kegiatan rutin setiap hari Jumat melaksanakan berbagai macam kegiatan. Mulai diawali tadi pagi kita juga sudah melaksanakan kegiatan Jumat bersih, kemudian Jumat Curhat, nanti sebentar lagi Jumatan keliling, ya jumling. Ya, jadi memang hari Jumat ini hari yang istimewa ya Pak Yadi ya, yang istimewa, termasuk Jumat berkah. Nah, alhamdulillah berkat kita hadir di kedai ini ada berkahnya, dapat minuman Mimitea. Ini mudah-mudahan jadi berkah ya semuanya. Jadi Jumat Curhat ini tujuan kita adalah dalam rangka menampung aspirasi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan keinginan masyarakat kepada pihak kami kepolisian. Ya, maka dari itu saya ingin beraudiensi dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, tentunya dengan berbagai macam pengalaman dan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda di desa, kampung atau di lapangan. Ya. Ngalindung ya, kampung Ngalindung, desa Mayak. Tentunya masyarakat. Gitu, sehingga kegiatan ini kami betul-betul ingin ada curhatan dari masyarakat yang betul-betul natural dari isi hati masyarakat kepada pihak kami. Ya. Demikian Bapak-bapak sekalian, mungkin silakan siapa yang akan memberi masukan, kritik, saran untuk kami yang sifat penuh. Yang terhormat Pak Tio selaku Kapolsek Kecamatan Cirebel beserta staf jajaran aparatur pemerintah RW 2 juga RT-nya, kami hormati juga para tokoh masyarakat warga Kampung Ngalindung yang saya hormati. Pertama, terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya ya. Emang tadi pertaruhannya adalah emang mungkin ya nama nampak karena spontanitas, mungkin Pak Kapolsek juga ini udah biasa kegiatannya hanya untuk curhat lah ya dari mas. Ini bukan berarti ngumpul tuh karena ada hal permasalahan kita ya yang baru-baru ini terjadi, yaitu saya udah anggap tidak ada apa-apa bagi saya. Itu mungkin untuk bahan introspeksi saya pribadi dan juga harus dijadikan introspeksi buat masyarakat, terutama di bidang keamanan kita di sini harus bebenah barangkali ya. Saya maaf ya ke Pak RW, ke RT-RT,
ini jadi bahan buat kita. Ada pelajaran harus diambil dari ini yang menyangkut keamanan. Barangkali tadi betul terkait dengan Kamtibmas itu sendiri dan petugasnya, barangkali Pak maksudnya ya kita harus bentuk dulu, harus diadakan kembali lah ya Siskamling di lingkungan kita. Ini udah lama nih mati Pak di sini, ya benar nggak di situ loh. Udah lama. Nah itu jadi susahnya gini Pak, ini terkait kesadaran lah, kesadaran masyarakat kita sendiri, dan itu pun saya tidak menyalahkan ke masyarakat. Kenapa kok kesadarannya bisa menurun terkait dengan sistem keamanan? Ada apa kan gitu. Nah itu perlu mungkin kita dirapatkan khusus untuk membahas masalah keamanan itu sendiri. Ya memang penting ya, keamanan itu akan melindungi keimanan kita ya Pak ya, barangkali. Nah selanjutnya terkait tadi saya menanggapi masalah Menhakim sendiri. Terkadang memang Pak rancu ya di situ ya, ada kondisi terkait si pelaku itu kan dikatakan masalah praduga tak bersalah itu Pak. Apakah pertaruhan abdi Pak? Apakah sudah terbukti dia mengambil barang kita terus ketahuan sama kita, kan itu jelas udah ini Pak, udah jelas dia mencuri gitu kan. Apakah masih dikatakan praduga tak bersalah kan gitu Pak? Cuman kan dalam tindakan kita juga kan memang kalau langsung digebukin di ini itu gitu kan, tetap itu Menhakim sendiri kan memang nggak boleh lah itu kan. Nah harusnya kita tangkap terus lapor barangkali ya itu Pak, SOP-nya seperti itu ya, misalkan 3 kilo boleh lah tetap dalam hal tindakan hukum juga melanggar kali. Selanjutnya apakah Pak kegiatan seperti ini rutin tidak Pak? Menurut saya penting sih. Jadi bukan hal di keamanannya saja kita membahas, ada faktor lain yang harus kita bahas terkait dengan bisa kan Pak, terkait dengan lingkungan yang lain apa, masalah pembangunan juga gitu kan, pembangunan di lingkungan umpamanya keagamaannya atau di pertaniannya juga barangkali ya, yang punya ini mayoritas Pak petani barangkali Pak di sini tuh Pak, ada permasalahan apa terkait dengan lahan atau gimana, ada ya permasalahan inilah apa, masalah. Kita jangan hanya terpaku ngebahas masalah keamanan saja, barangkali ke depan bisa diagendakan lah seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Polsek, yang mudah-mudahan saya apresiasi kegiatan ini sangat-sangat berguna. Baiklah. Hormat Bapak Yadi Suhirudin, yang terhormat para tokoh masyarakat Kabupaten khusus, yang terhormat para undangan Pak. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sudah datang. Yang satu pertanyaannya, fungsi Bapak Kamtibmas untuk desa Mayak itu siapa? Apa? Itu fungsinya apa? Yang kedua permohonan Pak, permohonan untuk wabil khusus RT 01 Pak, RW 02 untuk keamanan Pak. Ya, untuk keamanan dikarenakan di RT 1 itu udah lama nggak ada ronda malam Pak. Itu satu. Jadi permohonan itu Pak. Yang satu pertanyaan fungsinya Kamtibmas apa, terus yang kedua permohonannya untuk RT 01 minta bimbingannya Pak kepada Bapak Kamtibmas supaya apa?
supaya ada rasa takut Pak, karena kalau ada petugas pasti takut Pak. Ya. Jadi permohonannya untuk didampingi kepada Pak RW atau Pak RT Pak. Jadi ada bandel Pak masalahnya mah. Nah, kalau ya kemauan sebagai masyarakat ditingkatkan lagi, diadakan lagi ronda malamnya Pak. Itu kalau ada kalau ada petugas dari kepolisian kan kemungkinan ada rasa takutnya gitu. Nah, itu aja Pak. Yang satu itu, yang kedua permohonan itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita bisa melakukan kejahatan seperti tawuran, kemudian kebut-kebutan kendaraan bermotor, semuanya mayoritas berawal daripada peredaran miras yang Untuk selanjutnya, yang kedua tadi disampaikan bahwa terkait dengan masalah kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor, kami sampaikan juga memang kalau dilihat dari sisi kriminalitas yang ada di wilayah Cibubur ini, ya walaupun masih ada terjadi, namun saya sampaikan alhamdulillah kalau pencurian atau kejahatan apalagi menyangkut kendaraan bermotor, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Ini berdasarkan catatan kriminalitas yang ada di kami, alhamdulillah berkurang, walaupun masih ada tapi berkurang ya. Bahkan pernah terjadi menyangkut hal tersebut dialami langsung oleh Pak Yadi ya, selaku Saiful di sini. Kami mohon maaf ya. Sekali lagi harapan masyarakat kepada kami tentunya banyak, kepada kepolisian, namun sekali lagi kami bukan sebagai alat pemuas ya, tapi mohon maaf kalau pelayanan kami belum bisa memuaskan kepada masyarakat ya. Walaupun kami sudah berupaya semaksimal mungkin ya, masih ada terjadi hal-hal demikian. Kami mohon dimaafkan, namun demikian berdasarkan catatan kriminalitas yang ada di wilayah kita di Cibubur, kategorinya cukup menurun ya. Kalau dilihat dari sisi kejadian laka lantas pada minggu-minggu kemarin pada saat Lebaran, itu cukup naik tajam. Tercatat selama kurang lebih 1 bulan ada 10 kejadian laka lantas. Ini cukup sangat signifikan, sangat menonjol karena memang adanya arus mudik dan suasana Lebaran sehingga banyak kejadian laka lantas ya. Namun demikian, sekali lagi kalau untuk kriminalitas, alhamdulillah berdasarkan catatan kami cukup menurun. Terkait dengan penanganan kejahatan yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Pak RW, apabila ada suatu perbuatan kejahatan pidana, adalah kewajiban bagi semua warga negara untuk bisa melaporkan tentang kejahatan apapun, apakah itu peredaran miras, peredaran narkoba, termasuk adanya kejahatan yang lain. Kita sebagai warga negara tentunya berhak dan punya kewajiban untuk melaporkan, sehingga itu yang diharapkan respon dari masyarakat kepada kami, sehingga setiap ada suatu kejadian kami bisa mengetahui dan bisa merespon dengan cepat. Namun terkait dengan masalah yang tadi disampaikan, apabila menangkap pelaku kejahatan, sekali lagi bahwa asas hukum kita pasti masih mengacu kepada asas praduga tidak bersalah ya. Sekalipun secara kasat mata berdasarkan pantauan atau penglihatan kita, masyarakat sudah bisa menyimpulkan bahwa itu pelakunya. Namun demikian, di depan hukum tidak bisa bicara demikian.
kita masih mengacu bahwa asas praduga tidak bersalah. Jadi orang tidak bisa dipersalahkan sebelum ada suatu putusan hakim. Nah, itu kalau sudah final ada putusan hakim, vonis, itu baru dinyatakan bersalah. Ya, jadi mohon maaf atas respon masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran hukum, kami ucapkan terima kasih. Tetapi kami harapkan juga bahwa asas praduga tidak bersalah kita kedepankan, dan asas main hakim sendiri juga kita berupaya menghilangkan, karena semuanya masing-masing punya hak, dan hak asasi manusia semuanya itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun pelakunya, siapapun yang melakukannya, tetap mereka punya hak asasi. Makanya banyak dan tidak sedikit pelaku-pelaku yang didakwa, yang ditersangkakan dalam hal pidana, mereka itu berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara atau lawyer, ya, dalam rangka untuk mencari kebenaran, ya, bukan hanya pembelaan. Kalau pembelaan enggak, tapi mencari kebenaran yang hakiki, sehingga akan muncul keadilan yang sejati. Barangkali demikian, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya dan atas dukungannya semua masyarakat. Barangkali ada yang lain, Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Nah, mana Mas kepada kami juga tidak berbangga diri, itu menjadi pangkal pokok daripada kejahatan-kejahatan yang lain, sehingga kami serius berdasarkan perintah pimpinan juga, kami didukung juga oleh para tokoh masyarakat, para alim ulama, sehingga kami serius untuk menangani masalah minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang. Alhamdulillah, berkat kerjasama semua masyarakat, ya, hal itu bisa berjalan. Kembali lagi kepada masalah kenakalan remaja, anak-anak, ya, bahwa anak-anak, remaja ataupun generasi muda itu adalah tanggung jawab kita bersama tentunya, ya. Karena memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, ya. Harus demikian dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kembali lagi kepada masalah apa yang tadi disampaikan terkait dengan kenakalan remaja, ya, yang notabene mayoritas dipengaruhi karena obat-obat terlarang, miras, ya. Karena ke depan bangsa ini tentunya akan regenerasi kepemimpinan yang kedepannya akan diemban oleh para generasi muda kita, ya. Untuk itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan kami saja tapi seluruh elemen masyarakat juga ikut bertanggung jawab, khususnya kepada para orang tua, ya, sama-sama untuk mengawasi, untuk menjaga anak-anak kita, ya. Anak-anak kita, keluarga kita, semuanya harus kita awasi, kita jaga agar tidak terjadi hal-hal yang disampaikan tadi, apakah itu kenakalan remaja, perkelahian pelajar, kemudian tawuran antar kampung, ya, itu semuanya Pak Ustadz, Bejeng Sumping Pak Ustadz, jadi semuanya itu tanggung jawab kita semua. Cuma sayang Pak, itu belangkon yang dipakai. Betul. Organisasi awal kan ketemu. Pak Ustadz mantap. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan masalah peredaran miras, narkoba, ya. Kami sampaikan bahwa dalam kasus penanganan miras kemudian narkoba, memang itu ketentuannya ada penyidik khusus, yaitu di bidang narkoba, ya. Secara spesialis itu di kami di tingkat Polres ada penyidik khusus narkoba.
Namun demikian, apapun jenis pelanggarannya, sekali lagi kami meminta kepada masyarakat untuk bisa menginformasikan. Jangan sampai itu tadi timbul kesan kecolongan, atau mungkin masyarakat itu sendiri nggak tahu atau pura-pura tidak tahu, ya kan? Ada konotasi seperti itu. Karena itulah kita harus betul-betul sama-sama menjaga, sekali lagi menjaga generasi muda kita. Jangan sampai ada pihak-pihak yang punya kepentingan sebagai pengedar, penjual, ya, memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan, tapi dengan cara merusak generasi muda kita. Nah, dari itu sekali lagi dalam kaitannya penyidikan narkoba, kasus-kasus seperti itu memang ada penyidik khusus yang menangani. Namun kalau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya minuman keras atau pelanggaran itu, ya kami juga bisa untuk membantu dalam hal mengamankan pelaku. Yang selanjutnya kami koordinasikan dengan pihak Sat Narkoba untuk penanganan penyidikannya lebih lanjut. Ya. Jadi kalau toh dalam upaya represif untuk melakukan tindakan kepolisian, kadang-kadang kita langsung masuk begitu saja. Mohon maaf, mungkin saya tahu masuk Pak RT, Pak RW, ya kenapa nggak ngomong saya dulu, kan saya RT ya kan gitu ya, kan gitu ya. Itu maksudnya, ya, bukan kami tidak menghargai, tapi memang itu hal-hal yang sangat sensitif. Ya, jangan sampai, maaf, kalau peredaran narkoba, peredaran miras itu sangat-sangat sensitif. Nah, sehingga bukan kami mencurigai RT RW, bukan, tapi sekali lagi sangat sensitif. Jangan sampai nanti kita buat mondar-mandir, akhirnya mereka curiga. Nah, akhirnya malah kabur. Strategi ya. Namun demikian, kalau setelah kegiatan atau pelaksanaan kegiatan itu, kami pasti akan memberikan tebusan tentunya, apakah tersurat pada keluarganya sehingga nanti Pak RT bisa mengetahui. Ya, barangkali demikian, kecuali kalau kasus-kasus di luar konteks itu, ya kami insya Allah akan selalu koordinasi dengan ketua lingkungan RT RW, apalagi kalau kita melaksanakan kegiatan upaya seperti penggeledahan rumah, kemudian penggeledahan pekarangan dalam rangka untuk penangkapan, apalagi kalau kita tidak tahu rumahnya, tidak tahu siapa pelakunya, kami kadang-kadang selalu koordinasi dengan RT RW, karena RT RW sebagai pemangku di wilayah kampung tersebut lebih paham. Kami pasti akan menanyakan, Pak RT barangkali kenal orang ini, kan gitu.